dan harus mandi ya kayak Harus mandi dulu baru kita akan melakukan ibadah supaya Tuhan senang. Betul. Nah, yuk kita sekarang mau nyanyi satu lagu Kak. Kira-kira lagunya apa ya? Yang disukain si Mima nih Kak. Aduh, biasanya lagunya itu adalah cuy cuy. Nah, cuy pam pam pam. Siapa di sini ada yang udah mulai mau sekolah nih? Iya. Nah, kalau mau keluar rumah itu harus apa Kak Yanti? Harus pakai masker, rajin cuci tangan. Nah, jaga jarak juga sama teman-temannya. Iya. Nah, jangan lupa juga kalau habis dari keluar rumah harus Mandi. Nah, Supaya sehat. sehat tubuhnya kuat. Kak Yanti mau nyanyi lagi nggak? Mau dong. Oh, kita mau nyanyi dalam cintamu Tuhan. Semuanya masih berdiri ya. Semangat kan? Semangat dong. Dalam cintamu
firman Tuhan. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau siapkan hati kita untuk kita beri kebenaran firman Tuhan. Tandaikan puja dan mengatakan mulia-mulia. apapun yang disampaikan itu bisa menjadi kekuatan buat adik-adik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami buka firman pada saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Dadah. Hai, shalom adik-adik. Ketemu lagi sama Cici Fitri. Apa kabarnya? Sehat semua di rumah? Wow. Cici doain kita semua sehat, kita semua dalam kondisi yang baik, yang luar biasa, Tuhan pelihara. Dan hari ini kita mau sama-sama ibadah, kita mau sama-sama dengerin cerita firman Tuhan. Udah siap semuanya? Oke, semuanya duduk yang rapi, nggak boleh sambil tiduran, nggak boleh sambil makan,
Terus nggak boleh sambil gangguin temennya atau adek atau cici, koko atau semua yang lagi ibadah bareng, nggak boleh gangguin, nggak boleh bercanda. Dan semuanya duduk rapi, siapin diri. Untuk yang kelas Pratama sama kelas Madya boleh sambil disiapin juga Alkitabnya, karena kita mau baca ayat Alkitab nanti bareng-bareng ya. Oke? Siap? Mantap. Hari ini Cici mau cerita tentang kasih. Gimana? Adik-adik semuanya udah pernah tahu, udah pernah dengar apa itu tentang kasih? Nah, Cici Fitri hari ini mau jelasin bagaimana kita sebagai anak Tuhan itu selalu memberikan kasih, selalu kita juga mengasihi sesama. Kenapa, Ci? Kenapa kita harus mengasihi? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan karena kita kenal Tuhan Yesus, karena kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, maka kita sebagai anak-anaknya juga mengasihi sesama kita. Mantap? Setuju? Oke. Yuk, kita mau sama-sama baca Alkitab kita. Kita mau buka. Jadi di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13, di situ diceritain bagaimana tentang kasih itu sendiri. Tapi untuk kriteria kasih itu seperti apa? Misalnya ada yang tanya sama Ci Fitri, Ci, kasih itu apa sih? Gitu ya. Nah, kasih yang akan kita bahas hari ini adalah kasih yang sabar. Ya, kita baca yuk kita baca aja deh biar nggak salah ya. Kita baca yang ayatnya yang keempat, 1 Korintus 13 ayatnya yang keempat. Kriteria kasih, apa aja itu kasih? Yuk kita baca. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, adik-adik, itu yang dimaksud dengan kasih. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Cici Fitri punya sebuah video. Nanti adik-adik nonton di situ bagaimana kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak menyimpan kesalahan, dan selalu mau mengampuni dan memaafkan setiap yang bersalah sama kita. Yuk, simak dulu videonya. Ada 2 orang sahabat, namanya Rere yang baju hijau dan Lala yang baju merah. Mereka selalu bermain bersama maupun di sekolah ataupun di rumah. Tapi Lala sedih adik-adik. Di sekolah Lala selalu diejek bodoh sama yang namanya Chris. Lala selalu menangis adik-adik. Ya sedih, kenapa ya harus diejek setiap hari ya? Tapi Lala nggak sendirian adik-adik, ada Rere yang selalu menghiburnya. Saat pulang sekolah, Lala dan Rere sedang berjalan. Ada anak laki-laki yang naik sepeda dengan sangat kencang. Tiba-tiba anak laki-laki itu terjatuh. Lala dan Rere melihat, dan mereka sepertinya kenal dengan anak laki-laki itu. Iya, itu Chris. Chris yang jatuh dari sepeda. Lala dan Rere pun segera menolongnya. Lala menelpon mama Chris dan Rara menenangkan Chris yang menangis karena sakit. Enggak lama mama Chris datang. Mama Chris segera membawa Chris berobat dan berterima kasih pada Lala dan Rere yang sudah menolong Chris. Chris pun dirawat di rumah sakit. Namanya harus dikorban. Mama Chris sedih karena anaknya sakit. Sudah 3 hari Chris dirawat, keadaannya sudah lebih baik. Rencananya hari ini dia akan pulang. Tiba-tiba ada yang mengetok pintu. Wah, ternyata ada Rere dan Lala yang datang. Chris kaget. Kenapa mereka mau datang menjenguk ya? Oh, siapa Chris? Apa kabarnya? Sorry ya, kami baru datang hari ini. Iya Chris, maaf ya, kami baru datang. Soalnya kami baru dibolehin sama orang tua. Gimana keadaanmu? Kamu baik-baik aja kan? Kok kalian mau
mau jenguk aku sih? Kan aku udah jahatin kalian. Kok kalian masih mau tolong aku sih kemarin? Oh gitu ya Chris. Kita itu sebagai anak Tuhan nggak boleh saling membenci. Kita harus saling menolong. Nah, karena kemarin kami lihat kamu lagi jatuh, nggak mungkin kami nggak tolongin kamu. Pasti kami tolong. Walaupun kamu jahatin Lala, tapi kita sebagai anak Tuhan harus saling mengasihi. Iya Chris. Nggak apa-apa kok kamu kemarin ejek aku. Tapi kan Tuhan Yesus udah ngajarin, kita itu harus saling mengasihi, nggak boleh saling membenci. Aku minta maaf ya, aku salah. Nggak seharusnya aku ejek Lala, bilang Lala bodoh. Aku minta maaf ya, aku malu karena kalian tetap menolong aku walaupun aku udah mengejek kalian. Maafin aku ya Lala, maafin aku ya Rere. Iya, gak apa-apa kok Chris, kita itu harus saling mengasihi, gak boleh saling membenci. Oke, mulai sekarang kita temanan ya. Iya Chris, kita mulai sekarang temanan ya. Dan kami berdoa supaya kamu cepat sembuh biar bisa ke sekolah lagi. Semangat Chris. Iya semangat Chris. Nah, adik-adik gimana? Udah nonton videonya? Tentang apa sih videonya? Tentang apa ceritanya? Nah, di situ kita belajar tentang Rere, Lala, dan juga Chris. Terutama kita belajar bagaimana Lala walaupun dia sering diejek sama Chris, sering dibikin nangis, sering disakitin karena Chris itu anak nakal, tapi pada saat Chris kesusahan, Rere dan Lala tetap mau nolongin mereka. Kenapa mereka tetap mau nolongin mereka? Betul, karena kasih. Karena kasih itu sendiri dimana kita belajar kalau kasih itu kayak tadi Cici bilang apa aja di ayat yang kita udah baca, kasih itu sabar, kasih itu tidak suka marah, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan kasih itu selalu membuat kita bisa memaafkan setiap kesalahan orang lain. Nah, di sini Lala membantu Chris dengan tulus hati, menolong Chris waktu Chris jatuh dari sepeda. Coba siapa di sini yang suka kalau misalnya, wah dia jahatin kamu gitu ya? Misalnya aku jadi Lala nih, Lala tahu dia diledekin sama Chris, terus tiba-tiba Chrisnya jatuh. Nah, pas Chris jatuh nanti ngomongnya gini, syukurin, rasain, memang enak. Ada yang suka kayak gitu? Nggak boleh kayak gitu. Kenapa? Karena kita harus mengasihi sesama kita. Dan pada saat kita tahu ada orang, ada teman kita yang butuh pertolongan, kita harus dengan tulus hati mau menolong mereka. Benar, harus kayak gitu ya. Nah, selain itu juga ada ayatnya di sini. Cici mau baca sama adik-adik semua ya. Cici mau kasih tahu dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, bagi adik-adik semua yang ngerasa kalau misalkan suka marah sama temennya, simpen kesalahan temennya, itu mulai sekarang udah gak boleh lagi. Kenapa Ci? Kenapa kita kayak gitu? Kan dia yang jahat sama kita, dia yang rese, dia yang nyebelin, dia yang gangguin, dia yang ngejek kita, dia yang berbuat jahat duluan sama kita. Tetap sebagai anak Tuhan Yesus yang mengenal Tuhan Yesus, yang sudah merasakan kasih dan pertolongan Tuhan Yesus di dalam kehidupan ini, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain. Bener, gak boleh nyimpen dendam. Kenapa gak boleh? Karena itu tadi, kita punya kasih. Terus misalnya ada lagi yang bilang, Ci aku gak sanggup, Ci aku gak bisa, gimana Ci? Nah adik-adik, Cici punya sebuah ilustrasi. Bentar ya. Tada! Nah, ini apa Ci? Ini apa? Ini adalah sebuah kertas putih. Tenang-tenang, hari ini kita gak bikin kapal-kapalan atau perahu-perahuan kayak minggu lalu. Enggak, hari ini Cici juga gak mau sulap. Tapi Cici mau tunjukin sama adik-adik bagaimana firman Tuhan,
bagaimana iman kita kepada Tuhan Yesus akan bisa menolong kita dan membuat hati kita, kasih kita tetap utuh ya. Oke. Nah, ini misalnya hati adik-adik ya, masih putih, masih polos, masih bersih, masih suci. Nah, tapi di dalam kehidupan ini seringkali kita nemuin masalah, kita nemuin hal-hal yang jahat. Misalnya tiba-tiba ada orang yang ejekin kita, ada orang yang nyebelin, ada orang yang apalagi, ada orang yang suka marah sama kita, ada orang yang bikin kita nggak seneng, ada orang yang apalagi, misalnya, ayo sebutin. Nah bener tuh, ada yang di rumah. Nah ada yang suka ngajak berantem, ada yang juga suka ledekin temennya, ada juga yang suka ngelawan orang tua, bicara kasar sama orang tua, simpen dendam, sombong, tidak maafin temennya, wah suka nakal, semuanya. Di sini kadang-kadang hati kita ini capek, karena semuanya datang, semua masalah semuanya hadir. Nah pada saat kayak gini, hati kita yang tadinya bagus, hati kita yang tadinya utuh, tiba-tiba jadi gimana? Jadi robek, jadi rusak, lihat, ya kan? Jadi kotor. Kenapa? Kan di sini ada banyak dendam, ada banyak kesalahan orang lain yang kita simpan, ada bentuk amarah kita, kesombongan, semuanya ada. Padahal tadi dibilang ya, kita baca kalau hati itu sabar, kasih itu murah hati, tidak pemarah, menyimpan kesalahan, tidak menanggung segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan juga yang terpenting tadi, dia mau memaafkan, dia mau mengampuni. Kenapa? Yesus terlebih dahulu sudah turun di kita. Benar? Nah, kayak tadi kita lihat videonya, kita belajar bagaimana Lala dan Rere senantiasa berbagi, senantiasa memaafkan Kris waktu Kris nakal sama mereka. Nah, kalau ini hati kita tadi udah hancur, udah rusak, kenapa? Karena kita jalaninnya sendiri. Nah, di sini kita tahu pentingnya bagaimana kita tiap hari baca kitab suci, tiap hari belajar mengenal Tuhan Yesus, tiap hari mengerti firman Tuhan, baca Alkitab. Ini yang akan menjadi manfaat kita. Cik, muat gimana maksudnya, Cik? Gimana caranya Alkitab bisa nolongin kita? Nah, Cici punya ilustrasi yang lain. Anggaplah ini hati kita yang tadi. Hati kita yang tadi putih, bersih. Dan kita setiap hari baca Alkitab, setiap hari mengenal firman Tuhan, setiap hari rajin percaya membaca setiap perintah-perintah Tuhan. Pada akhirnya, firman ini akan menjadi dasar, menjadi alas dan dasar dari setiap hati kita. Ini di belakangnya ada firman ya. Di belakangnya, di dalam hati kita punya dasar firman Tuhan. Nah, di sini ada lihat, ketika kita bersama dengan firman Tuhan, masalah apapun yang datang, wah, ini boleh coret-coret kayak gitu ya, kayak tadi. Wah, banyak masalah, banyak yang marah, banyak orang ngejek kita, banyak orang yang sombong, wah semuanya. Pada saat setiap masalah datang di kehidupan kita, lihat, apakah hatinya jadi sobek? Enggak. Apakah hatinya tetap terluka? Iya. Tapi dengan kita punya, ini di belakang alasnya, dengan ada Alkitab, dengan ada dasar firman Tuhan di dalam hati kita, maka hati kita biar bagaimanapun tidak akan pernah rusak. Karena kita tahu, kita simpan hati kita simpan iman kita simpan pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Karena Allah itu adalah firman, dan Allah itu akan senantiasa nolongin kita untuk kita bisa hadapi setiap apapun, setiap masalah, setiap pergumulan. Wah, ini Cici Fitri semangat banget nih. Tapi lihat hasilnya, nggak sobek sama sekali. Kenapa? Karena ada firman Tuhan. Nah, adik-adik, itu yang mau Cici bagiin sama adik-adik hari ini. Cici mau adik-adik tumbuh jadi anak yang penuh dengan kasih, anak yang penuh dengan cinta kasih, dan menunjukkan cinta kasih itu terhadap sesama. Kenapa harus kayak gitu, Ci? Nah, pertanyaan bagus ya adik-adik yang di rumah. Kenapa? Karena itu tadi, karena kita sebagai anak Tuhan Yesus terlebih dahulu sudah mengenal tentang kasih daripada Allah, dan
kita diajarkan untuk mengasihi sesama kita sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, adik-adik yang di rumah, kelas Immanuel, Pratama, Madya, semuanya harus praktekin cinta kasih ke semuanya. Apalagi sekarang kita lagi di rumah aja, kita lagi menghadapi virus corona bareng-bareng. Karena adik-adik di rumah semua harus saling membantu, harus saling mengasihi, harus jadi anak yang baik, support mama papa, jadi anak yang selalu nurut, jadi anak yang mengasihi teman-teman. Jadi itu yang jadi pesan Cici hari ini. Nah, yuk adik-adik, kita mau satu hati, kita mau berdoa. Tapi sebelum Cici akhiri firman Tuhan hari ini, Cici mau kasih ayat Alkitabnya untuk ayat hafalan di rumah. Nah, udah siap semuanya? Catat ya, ayat hafalannya itu tadi yang kita baca bareng-bareng di 1 Petrus 4 ayat ke-8 ya. Yuk bareng-bareng kita baca. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya, sama-sama kita mau ucapin. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, jadi ingat di dalam hati kita harus saling mengasihi. Kenapa? Karena kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Setiap kesalahan, setiap dosa itu akan kalah kalau melawan dengan kasih. Oke adik-adik, yuk kita lipat tangannya, kita mau berdoa, kita mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Karena kita pun jadi anak-anak yang mau belajar mengasihi Tuhan ya, dan mengasihi sesama. Kenapa? Karena kita anak Tuhan. Yuk bareng-bareng semuanya kita mau lipat tangannya, kita mau tutup matanya, kita mau mengucap syukur sama Tuhan, kita mau berdoa buat ibadah kita hari ini ya. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan buat kasih setiamu kepada kami Tuhan, buat karuniamu kepada kami setiap anak-anakmu Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu domba Allah Tuhan, kami berharap Tuhan bahwa kami akan menjadi anak-anak yang bukan saja mendengar firman-Mu, tapi menjadi pelaku firman-Mu. Ajari kami untuk menjadi anak yang penuh dengan kasih Tuhan, supaya kami boleh mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Kami juga menjadi anak-anak yang tidak pemarah, tidak menyimpan dendam, tidak sombong, dan selalu hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak, hanya ke dalam tangan-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan, kami juga mau mengucap syukur dan juga mau mohon berkat-Mu. Yuk adik-adik semua yang ada di rumah, bangkit berdiri, angkat kedua tangan-Mu. Kita mau mengucap syukur dan memohon berkat ya Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami memohon berkat-Mu Tuhan, memberkati setiap anak-anak sekolah minggu di rumah dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang akan memberkati setiap mereka, memberikan kesehatan, memberikan kepintaran, memberkati keluarganya, memberkati sekolahnya, memberkati setiap cita-citanya dan masa depannya. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat Tuhan ada selalu bersama-sama dengan kami sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa ini. Haleluya, haleluya, amin. Yeay, ibadah kita udah selesai hari ini adik-adik. Kita mau mengucap syukur, kita mau berterima kasih karena walaupun online, walaupun jauh, tapi kita masih bisa beribadah, kita masih bisa dengerin cerita firman Tuhan. Oke, buat semua yang ada di rumah, stay safe, terus selalu jaga kebersihan, selalu jaga jarak, terus nggak boleh langsung main di rumah temen, sementara di rumah dulu, pakai masker, rajin cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Sampai ketemu minggu depan, bye-bye, Tuhan Yesus berkati. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu. Pertama, cuci tanganmu dengan air dan sabun minimal 20 detik. Kedua, makanlah makanan bergizi agar badanmu selalu sehat. 3, pakailah masker saat batuk atau bersin. Istirahatlah jika kamu memang sakit. Hindari tempat ramai, bermain di rumah dulu. Ingatlah bahwa orang tuamu akan selalu menjagamu. Semoga sehat selalu ya.